Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabili Ramadan dengan NIM 230301231. Di sini saya mempunyai jabatan sebagai ketua dari perusahaan Elshop. Peran saya sebagai ketua ialah mengatur ataupun mengontrol sekaligus mengkoordinasi serta mengatur strategi untuk mencapai tujuan bersama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Burisyombing dengan NIM 230301286. Di sini saya sebagai manajer pemasaran. Fungsi dari manajer pemasaran yaitu untuk merancang strategi pemasaran, di mana manajer pemasaran akan menentukan cara paling efektif untuk mengenalkan produk-produk dengan cara mempromosikannya ke media sosial, dan manajer pemasaran juga menentukan harga jual yang akan dijualkan. Halo, perkenalkan nama saya Rahelia Amanda Sinapitu dengan NIM 230301269. Saya selaku manajer pelayanan pelanggan di bisnis kami yaitu Elshop. Di bisnis kami ini yang bergerak dengan menjual telur, kurma, nasi gurih, dan produk yang terkait. Saya bertanggung jawab untuk memastikan pengalaman pelanggan yang baik mulai dari pemesanan hingga ke pengiriman. Sebagai manajer pelayanan pelanggan, tugas utama saya pertama, menerima dan memproses pesanan pelanggan dengan cepat dan akurat. Kedua, mengatur pengiriman dan jasa antar agar produk sampai dengan ke tangan pelanggan kami. Ketiga, melakukan cross-check pemesanan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam produk maupun menjual. Keempat, itu ada menangani keluhan dan memberikan solusi terhadap pelanggan kami. Kelima, itu ada mengantisipasi resiko dan hambatan dalam operasional pelanggan. Keenam, ada pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan agar lebih efisien. Halo semua, perkenalkan nama saya Elsa Septiani Pinuntas Tepuh. Di sini saya bertugas sebagai operasional penjualan di Elshop, dan tugas saya adalah memastikan seluruh proses penjualan berjalan lancar, mulai dari penerimaan pesanan, koordinasi produksi, hingga pengiriman ke pelanggan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Valentin Bruginting dengan NIM 230301265. Pada perusahaan Elshop ini, saya memegang jabatan sebagai manajer keuangan. Yang kita ketahui, manajer keuangan itu sendiri memiliki pertanggungjawaban terhadap pencatatan keuangan, baik itu arus kas masuk, modal yang digunakan, pengeluaran saat barang dan jasa itu sedang berjalan di perusahaan itu sendiri. Kemudian perusahaan kami atau perusahaan Elshop memiliki visi, yaitu menjadi distributor sesuai keinginan pembeli dan dikenal masyarakat ramai. Nah, kami juga mempunyai misi, yaitu menjadi distributor yang ramah, mampu menyediakan kebutuhan pelanggan, dan mampu memberikan layanan berupa barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian perusahaan ini juga diharapkan mampu menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, dengan mendengarkan kebutuhan para pelanggan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan sikap yang profesional. Untuk barang yang kami pasarkan itu ada yang pertama telur, yang dimana telur sendiri menjadi target utama pemasaran kami karena perusahaan kami bergerak di bidang distributor. Kemudian ada juga nasi gurih dengan minat pasar yang tinggi dan potensi pasar yang luas karena dapat diperjualbelikan atau dipasarkan ke semua kalangan usia. Kemudian ada juga buket dan coklat yang kami jual atau kami pasarkan pada saat event Valentine ataupun hari kasih sayang. Dan kami juga menjual kurma yang kami pasarkan pada saat bulan Ramadan ataupun bulan puasa. Promosi yang kami lakukan sejauh ini sangat efektif melalui media sosial, terutama di Instagram dan di TikTok, di mana kami melakukan konten yang menarik seperti membuat video singkat, testimoni pada pelanggan, dan promo-promo khusus yang terbukti meningkatkan daya tarik pada pelanggan. Target pasar utama kami yaitu mahasiswa, karena selain berada di lingkungan kampus, produk-produk kami ini juga relevan untuk kebutuhan mahasiswa dan selera mereka, baik untuk dikonsumsi secara langsung, harian, oleh-oleh, ataupun hadiah untuk sahabat, pacar, dan keluarga. Pengiriman dan jasa antar, kami bekerjasama kepada pengiriman lokal untuk memastikan pesanan sampai tepat waktu untuk harian tertentu. Dan kami juga memiliki kurir internal untuk memiliki jaminan yang tepat agar barang dan produk segar saat diterima oleh pelanggan.
Dari segi volume penjualan, nasi gurih paling banyak terjual di pagi hari dan saat ada pesanan untuk acara. Sedangkan buket bunga dan coklat banyak diminati pada saat hari-hari spesial seperti ulang tahun ataupun wisuda ataupun hari Valentine. Sedangkan kurma paling tinggi peminatnya hanya menjelang bulan Ramadan. Untuk analisis pesaing, kami bersaing dengan penjual sarapan lokal, toko bunga, serta toko-toko online. Namun, kami lebih unggul dalam konsep paket, penggabungan yang menarik dan fleksibel sesuai permintaan pada pelanggan kami. Sistem operasional pada L-Shop ini adalah produksi nasi gurih dilakukan harian dengan sistem pre-order atau PO. Untuk efisiensi bahan, buket dan coklat kami rangkai secara custom sesuai permintaan pada customer. Dan kurma disiapkan dalam beberapa varian kemasan. Untuk laporan kas penjualan ataupun laporan kas keuangan pada perusahaan L-Shop ini sendiri, pada bulan kedua itu menerima penerimaan penjualan itu sebesar 3.174.000 dengan pengeluaran untuk pembelian investasi baik itu dalam distribusi telur, pembuatan nasi gurih itu sebesar 2.750.000. Kemudian untuk pembelian bahan baku di semua produk yang kami jual itu sebesar 609.000 dan pembelian bahan bantu seperti bensin pada saat pengantaran itu sebesar 64.000. Kemudian untuk transport ataupun kendaraan yang kami gunakan itu kami mengenakan biaya sebesar 30.000. Dan juga untuk listrik, air, dan segala macamnya itu kami mengenakan biaya sebesar 50.000. Maka total keseluruhan pengeluaran itu sebesar 3.503.000. Nah, untuk selisih kas awal itu minus 329.000 dan saldo kas awal kami itu ada 3.174.000 dengan saldo kas akhir itu ada 144.000 rupiah. Untuk neraca keuangan pada perusahaan L-Shop ini sendiri itu terdapat di aktiva kas lancar yang sebesar 2.482.000 dan aktiva tetap itu pada peralatan di 2.750.000 dan lain-lainnya itu sebesar 60.000. Maka untuk jumlah aktiva kami, aktiva lancar itu di 2.810.000. Untuk pasiva modal itu sendiri kami melakukan setoran modal sebesar 500.000 seperti yang saya katakan di awal tadi dan laba ditahan itu sebesar 5 juta. Jadi jumlah modalnya itu ada 5.500.000. Untuk perhitungan laba kami menggunakan perhitungan pada kloter nasi gurih yang kedua, yang dimana pendapatan yang kami dapat itu sebesar 360.000 dan untuk beban bahan yang ada itu sebesar 289.000. Maka laba atau rugi itu didapatkan dari pendapatan dikurang jumlah biaya, yang dimana pendapatan kami itu sebesar 360.000 dan untuk pengeluarannya itu ataupun jumlah biaya itu sebesar 289.000 dengan rincian bahan baku itu sebesar 112.000, bahan pendukung sebesar 35.000 dan untuk bahan pendukung lainnya baik itu transport ataupun apapun itu sebesar 177.000. Maka pendapatan yang kami dapatkan ataupun laba yang kami dapatkan dengan rincian laba bersih itu sebesar 71.000 per hari dalam penjualan nasi goreng di kloter kedua.